perencanaan, ada strategis, taktis, operasional. Ini bisa Anda baca nih. Saya tidak panjang lebar di sini. Saya mau buka tanya jawab. Kontingen. Kontingen itu apa namanya? Perencanaan yang dalam kondisi di luar ini kita apa namanya kemampuan kita gitu ya, plan A plan B sebutannya. Nah, kemudian ini krisis manajemen, suatu keadaan darurat yang membutuhkan respon secepatnya. Nah, ketika nanti ya sebagai pebisnis Anda menerima satu keadaan seperti di Aceh gitu ya, atau krisis moneter gitu ya, maka pebisnis tangguh masih harus tetap semangat menjaga niatnya untuk melanjutkan bisnis ya, dengan merespon ya. Kalau misalkan bisnis percetakan ternyata tidak menguntungkan di daerah Anda, maka Anda merespon ketidakberuntungan Anda itu dengan menggantinya dengan bisnis lain gitu ya. Nah, ini di krisis manajemen. Oke. Ini proses manajemen. Ini saya kira Anda lebih tepat di manajemen, pengantar manajemen yang POAC ya. Planning, organizing ya. Acting ya. Ini sudah kayak. Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa 90% dari mahasiswa setelah kuliah itu lebih memilih kerja daripada sekolah lagi? Oke, ya. Ini pertanyaan bagus gitu ya. Dan udah SMS dari ibu. Nah, tapi memang ini kondisi ya. Ini akan saya jelaskan ya, mungkin di tanggal 16 ya. Penjelasannya adalah ya, saya besok akan menjelaskan kepada Anda mengenai paham atau melek bahasanya ya, finansial ya. Saya akan masuk ke materi ini hari Minggu besok gitu ya. Paham atau melek finansial. Melek itu sadar ya. Kalau melek itu melihat gitu ya, tahu gitu ya. Ya, finansial itu artinya keuangan. Ya. Keuangan. Ya. Orang kadang tahu bahwa namanya keuangan itu adalah uang gitu ya. Tapi banyak yang tidak sadar gitu bagaimana cara bekerjanya, sehingga begitu hari esok tiba masih sama seperti itu juga gitu kondisinya. Nah, apa yang salah di situ sehingga kenapa kondisi ini terjadi ya? Kenapa kondisi 90% mahasiswa setelah kuliah lebih memilih kerja daripada sekolah lagi? Kalau saya terbalik nih, kenapa 90% dari mahasiswa setelah kuliah lebih memilih kerja atau daripada buka usaha sebenarnya, daripada jadi wirausaha. Nah, ini saya akan sampaikan ini ya di hari Minggu besok, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan sehingga kita keluar dari Taiwan ini punya semangat baru gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini ada di buku Anda. Nah, ini gambar gitu ya, gambar mudah dipahami gitu ya. Oke, kita coba masuk kemari lagi ya. Sedikit lagi nih.
eh, ini di buku Anda ada proses pengendalian ya. Standarnya gimana? Ukur kinerja. Apakah performa sudah standar? Gitu ya. Ini dilihat, dievaluasi lah gitu ya. Cara mengukurnya gimana? Biasanya dengan laporan keuangan gitu ya. Atau membuat list mana yang sudah, mana yang belum. Nah, ini juga ini tingkatan ya. Tingkatan manajer, lingkup manajer, keahlian. Ada top, middle, first line. Ya, macam-macam ini di sini. Nah, kita bisa lihat dan ini sering terdengar di telinga kita. Ada Chief Executive Officer misalkan. Ada manager. Manager berarti adalah orang atau pengelola gitu ya. Nah, Anda juga yang bekerja sebagai penjaga ama atau akong, maka Anda sebenarnya layak disebut sebagai manajer juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau ngelihat dari kata manajer, artinya orang yang mengelola ya. Nah, mengelola siapa? Mengatur gitu ya, melakukan gitu. Jadi maknanya tidak sempit gitu ya, tapi maknanya jadi luas. Oke. Ini kewirausahaan yang ketiga. Oke. Kita berapa menit lagi nih? Sebentar lagi nih. Oke, saya mulai yang ini ya. Mempertimbangkan prinsip dan berbagai istilah ini saya tidak baca. Ini hanya referensi saja. Saya coba lebih mau masuk kemari gitu ya. Ya. Kenapa sih ada istilah ini gitu ya? Kenapa sekarang ini orang Indonesia harus mempraktekkan ini gitu ya, sehingga di beberapa universitas materi kewirausahaan menjadi materi wajib gitu. Zaman saya kuliah dulu waktu S1 tidak ada namanya materi kewirausahaan gitu ya, tapi sekarang ini menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa. Kenapa seperti ini? Karena ternyata salah satu kegagalan atau kekalahan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam bidang produktivitas adalah karena minimnya pengusaha di Indonesia. Nah, di idealnya, di batasan ideal gitu ya, pengusaha itu adalah 2% dari total penduduknya suatu negara, maka itu ideal. Nah, tetapi di kita ternyata masih sangat kurang gitu ya, sehingga wajar saja kita tertinggal jauh dengan negara tetangga ya. Bahkan dengan negara-negara ASEAN pun kita tertinggal gitu ya. Gitu. Nah, wira, utama, gagah, luhur, berani gitu ya. Ini istilah bahasa apa? Sanskerta gitu ya kalau menurut saya. Jadi ada swa sendiri, hasta tangan. Jadi mandiri. Berdaulat secara finansial ya, tidak lagi selesai kuliah pengennya jadi bekerja di PTA, PTB, PTC gitu ya, tapi ketika Anda selesai kuliah maka Anda beralih kuadran sebutannya. Beralih kuadran dari apa? Dari bekerja menjadi pengusaha itu. Karena itu yang akan membuat kita mandiri secara keuangan.
Nah, beberapa karakteristiknya adalah yang paling saya garis bawahi adalah yang ini, pengambilan resiko gitu ya. Ya, Anda bisa lihat ini di penjelasannya di modul Anda ya. Cuma yang saya fokuskan di sini adalah risiko gitu ya. Nah, banyak di antara kita ini yang tidak berani mengambil risiko ya. Takut berusaha takut rugi ya. Mau jalan takut capek ya. Mau punya uang banyak tidak mau bekerja. Mau jadi pengusaha tidak mau memulai dari sekarang ya. Nah, oke. Nah, kenapa banyak yang menjadi PNS dan sambil membuka usaha sampingan ya. Nah, boleh jadi gitu ya, gaji uang PNS-nya tidak cukup gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhannya semakin besar. Nah, kenapa dia buat seperti itu? Usaha ya, untuk menutupi kebutuhannya ya, menutupi kebutuhannya. Nah, kalau mengandalkan gaji saja maka tidak cukup, maka harus ada alternatif lain. Kenapa seperti itu? Karena hidup jalan terus ya. Hidup jalan terus dan pengeluaran tetap ada gitu ya. Oke, pengeluaran tetap ada. Nah, besok kita ini, insya Allah minggu depan kita bahas ini ya. Kenapa sih kita harus beralih gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa pendapat ya. Nah, kenapa banyak yang ingin jadi PNS? Nah, karena tidak mau ambil risiko. Oke, cari aman. Oke. Ya tadi saya bilang hidup itu adalah pilihan. Setiap pilihan punya resiko. Ya, resiko itu ada dua. Kalau di bidang bisnis, resikonya untung dan rugi. Resiko untung juga punya resiko. Untungnya apa? Anda harus bisa mengoptimalkannya lagi. Ya, Anda harus banyak bayar pajak. Kalau untungnya, resiko baiknya tuh. Tapi resiko rugi gimana? Resiko rugi adalah Anda kehilangan pekerjaan gitu ya. Oke. Nah, tetapi tadi saya bilang pebisnis yang tangguh ya tidak takut dengan risiko. Jatuh sekali dia akan berkali-kali untuk bangkit. PNS banyak yang makan uang rakyat. Aduh, tidak juga lah. Banyak yang masih murni ya. Banyak yang masih murni. Tidak semua. Bersihkan hati Anda ya. Jangan seujon sama orang lain ya. Koreksi diri sendiri saja dulu gitu ya. Sehingga tidur kita enak gitu ya. Tidur kita bisa nyenyak gitu ya. Mata bangun, matanya jadi sehat, badannya segar gitu ya. Oke. Kenapa masuk PNS harus bayar sejumlah beberapa rupiah? Nah, inilah mentalnya yang tidak kuat. Oke, lanjut ke materi. Sedikit lagi nih. Ini sudah mau habis ya. Materinya saya cukupkan sampai di sini ya. Kembali ke tugas Anda adalah membuat